Narapidana itu mengambil serangga dan menyembunyikannya di saku celananya. Kemudian sambil melakukan kerja kerasnya, ia meletakkan serangga itu di atas balok besi yang membara, membuat serangga itu hancur. Lalu pria itu melewati tempat peristirahatan sipir penjara, dan ketika tak ada seorang pun yang memperhatikan, ia diam-diam memasukkan serbuk ke dalam cangkir minum sipir penjara. Semuanya sudah siap, pria itu melapor kepada sipir dan berpura-pura pergi ke toilet. Sipir itu mengucapkan beberapa patah kata tidak sopan, lalu mengambil cangkir dan minum air seperti biasa. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa tahanan itu telah menambahkan sesuatu di dalam airnya. Benar saja, sipir itu lari sambil memegangi perutnya. Ia pergi mencari toilet dan pria itu sudah lama menunggu di sana. Ketika sipir sedang buang air, ia dengan hati-hati mengambil sabun, mencari kunci ruang perawatan, menekannya dengan kuat, lalu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saat istirahat kerja, ia diam-diam menyalin kunci ruang perawatan. Mengapa seorang mau bersusah payah hanya untuk membuat replika kunci perawatan? Ternyata beberapa hari yang lalu pria itu datang ke rumah sakit dan secara tidak sengaja menemukan 2 botol obat. Selama kedua obat itu diminum bersamaan, jantung akan berhenti berdetak sementara, sehingga ia bisa kabur dari lapas sambil digotong keluar rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ia pikir rencananya akan berjalan lancar, tapi ia tak menyangka hal yang tidak diinginkan terjadi. Rekan satu selnya melaporkannya, lantas mereka dibariskan. Rekannya mengatakan bahwa pria itu mengambil sabun untuk menduplikat kunci. Pria itu bersikeras bahwa ia tak mengambil sabun, tapi sipir penjara jelas tidak mempercayainya dan memaksa pria itu untuk menyerahkan sabunnya. Tepat saat kebenaran hampir terungkap, seorang narapidana lain menyelamatkannya di saat kritis. Ia tahu siapa yang menderita. Ia mengatakan sabun itu terjatuh ke dalam selokan saat ia sedang mencuci muka tadi malam. Kepala penjara memutuskan bahwa salah satu dari mereka berbohong tapi tidak punya bukti, jadi ia langsung menghukum ketiganya dengan tidak mengizinkan mereka makan selama beberapa hari. Setelah sipir penjara pergi, mereka berdua menghajar pria tersebut. Kepala penjara merasa ada yang tidak beres saat kembali ke kamarnya. Tanpa sengaja ia melihat kunci di atas meja. Ia mengambilnya dan memeriksanya dengan seksama. Ia menemukan ada yang aneh pada kunci ruang perawatan. Ia menciumnya, ternyata itu sabun. Untuk memastikan tebakannya, ia pun segera berlari mengambil sabunnya, dan setelah mencium baunya, ia memastikan bahwa kunci ruang perawatan tertutup sabun, yang berarti ada seorang yang ingin menyalin kunci ruang perawatan tersebut. Keesokan harinya, untuk menciptakan kesempatan mendekati ruang perawatan, ia menabrak seseorang, mempermalukannya secara verbal, dan mereka pun berkelahi sehingga terjadi keributan di dalam penjara. Tanpa mereka sadari bahwa segala sesuatu ada dalam perhitungan pria itu, kepala penjara menghukum 3 orang yang menyebabkan kekacauan. Mulai hari ini, mereka bertiga akan bertanggung jawab untuk membersihkan kantor ruang kesehatan dan gudang di area kantor tanpa meninggalkan selembar kertas pun. Pria itu mempunyai kesempatan untuk mendekati ruang perawatan sesuai keinginannya, dan ketika tak ada seorang pun yang memperhatikan, ia diam-diam mengeluarkan kunci yang telah disiapkan. Tepat saat ia hendak membuka kunci pintu, sipir itu tiba-tiba muncul dan mengangkat tangannya. Lantas pria itu dengan cepat menelan kuncinya sebelum berbalik. Kepala penjara memerintahkan penggeledahan badan, tapi tidak menemukan apapun. Sipir penjara curiga bahwa pria itu telah menelan kunci, jadi ia memerintahkan seseorang untuk memberikan pria itu semangkuk obat pencahar yang kuat. Sipir meminta tahanan lain